Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa hadir bermajelis ilmu di masjid ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang merupakan teladan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah di Ji'ranah, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ihram dari tempat itu dan melaksanakan umrah, kemudian pulang ke Madinah. Dan Ji'ranah, ya, sampai sekarang ini dia termasuk miqat penduduk Mekah dan orang-orang yang berada di Mekah ketika mereka mau melaksanakan ibadah umrah selain dari Tan'im, Hudaybiyah, begitu pula dengan Ji'ranah, salah satu dari tempat miqat, ya, penduduk Mekah dan orang-orang yang berada di dalam kota Mekah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim beberapa orang yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat. Ia dikirim ke beberapa daerah untuk mengumpulkan zakat dari kaum muslimin. Karena ya sekarang daerah wilayah kaum muslimin itu semakin luas. Semakin banyak kaum muslimin yang tersebar di berbagai wilayah di Jazirah Arabia. Dan ini semua ya butuh orang-orang yang ditugaskan untuk menarik zakat mereka, menghitung berapa zakatnya, ya, kemudian mengumpulkan zakatnya dan menyalurkan zakat tersebut. Dan inilah yang ideal sebenarnya, ya, dalam masalah zakat. Ya, yang idealnya adalah ada, ya, petugas zakat tersebut yang mendatangi orang-orang yang harus mengeluarkan zakat, menghitung berapa hartanya, kemudian mengeluarkan atau menentukan berapa yang harus dikeluarkan oleh muzaki tersebut, kemudian menyalurkannya. Nah, ini yang idealnya, yang juga ya dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tentu saja yang terjadi, ya, kebanyakan di negeri kita ini adalah muzaki atau orang yang sudah wajib zakat padanya, dia sendiri yang menghitung, ya, berapa kadar uangnya, kemudian dia sendiri yang menyalurkannya kepada siapa yang dia kehendaki, sehingga kadang-kadang kurang akurat, ya, cara menghitungnya kurang akurat dan tidak terlalu persis dengan harta sebenarnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwasanya setelah Fatu Mekah itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena Quraisy dan kota Mekah itu merupakan kiblat mereka. Dan ketika kiblat mereka sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, itu ia menimbulkan keyakinan di dalam hati mereka bahwasanya Islam ini memang adalah agama yang benar dan Muhammad ini adalah
benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, tentu saja kadang-kadang masih ada hal-hal yang perlu untuk diuruskan dan diamankan di kota di Jazirah Arabia, sehingga Nabi SAW masih kadang-kadang mengirim sariyah, satuan-satuan perang untuk mengamankan stabilitas yang ada di Jazirah Arabia. Nah, ada beberapa sariyah yang diutus oleh Nabi SAW dalam hal ini, namun tidak perlu untuk kita sebutkan satu persatu. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu perang Tabuk. Nah, perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Nah, perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Tabuk ini adalah episode yang kedua peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, yang dimana asalnya atau sumbernya kenapa terjadi konflik antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi yang terlalu dini pada waktu itu disebabkan karena utusan yang diutus oleh Nabi SAW untuk membawa surat kepada raja salah satu wilayah Romawi itu ternyata dibunuh oleh gubernur Romawi yang ada di wilayah tersebut, sehingga membuat Nabi SAW murka dengan hal tersebut. Kemudian terjadilah perang yang pertama, yaitu perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang kita sebutkan pasukan Romawi sebanyak 200.000 orang, sementara pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Kemudian perang Tabuk ini adalah episode yang kedua antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Nah, dan hal ini dimulai dengan keputusan dari Raja Romawi, di mana mereka memandang bahwasanya kaum muslimin ini harus dihabisi sejak dini, karena semakin besar, semakin lama kaum muslimin memiliki kekuatan yang semakin besar dan memberikan ancaman yang sangat nyata kepada kerajaan Romawi, sehingga mereka memutuskan untuk menghabisi kaum muslimin dan menghancurkan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin dari akarnya, menyerang kota Madinah. Nah, dan hal ini terdengar sampai ke telinga Nabi SAW tentang rencana penyerangan orang-orang Romawi ke kota Madinah. Dan hal ini membuat kaum muslimin, bahkan termasuk Nabi SAW, itu sangat khawatir dengan kondisi yang seperti itu. Khawatir dengan kondisi penyerangan orang-orang Romawi terhadap kaum muslimin di kota Madinah. Bahkan kondisi tersebut saking gentingnya sampai-sampai Nabi SAW menjauhi istri-istri beliau selama 1 bulan penuh, karena kekhawatiran dengan hal tersebut. Nah, ia membuat kaum muslimin juga semakin khawatir dan menganggap bahwasanya kejadian yang menimpa Nabi SAW tersebut dengan menjauhi istri-istrinya selama 1 bulan itu lebih besar daripada rencana penyerangan dari orang-orang Romawi ke kota Madinah. Nah, di tengah kondisi yang mencekam seperti itu, orang-orang munafik juga memanfaatkan kondisi tersebut dengan membangun sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Membangun sebuah masjid dengan tujuan agar mereka bisa memantapkan, memusyawarahkan, membicarakan semua rencana-rencana busuk mereka di dalam masjid tersebut tanpa ada kecurigaan dari kaum muslimin. Nah, sehingga mereka pun membuat masjid tersebut, kemudian mereka mengundang Nabi SAW untuk sholat di masjid yang telah mereka bangun tersebut.
Namun Nabi SAW tidak segera mengiyakan permintaan mereka, akan tetapi Nabi SAW meminta kepada mereka agar ditangguhkan. Nanti setelah selesai perang Tabuk, barulah Nabi SAW akan datang ke masjid mereka dan sholat di masjid tersebut. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, belum terjadi perang Tabuk, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya, ya, tentang masjid Dirar tersebut, bahwasanya masjid tersebut dibangun untuk memecah belah barisan kaum muslimin, dibangun untuk memecah belah barisan kaum muslimin, sehingga Nabi SAW setelah perang Tabuk selesai, pasca perang Tabuk, Rasulullah kemudian memerintahkan untuk menghancurkan, ya, meruntuhkan, merobohkan masjid yang telah mereka bangun ini. Nah, jadi bahkan jika dia merupakan masjid sekalipun, jika tujuannya, ya, dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, tujuannya untuk bukan sebuah kebaikan, akan tetapi untuk sebuah keburukan dan kemudaratan bagi kaum muslimin, maka dia juga akan dihancurkan, karena bukan itu tujuannya masjid dibangun. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW tentu saja senantiasa mencari-cari kabar tentang bagaimana kekuatan musuh dan bagaimana pergerakan musuh. Kemudian Rasulullah mendapatkan kabar bahwasanya jumlah mereka ini 40.000 prajurit, ya, tidak sebanyak dengan sebelumnya yang berjumlah 200.000 orang. Nah, dan Rasulullah mendapatkan kabar bahwasanya mereka sudah mulai bergerak meninggalkan Romawi, ya, untuk menuju ke Madinah. Kemudian Rasulullah SAW pun, ya, lebih ingin bergerak lebih cepat, ya, karena tentu saja jika menunggu di kota Madinah ini merupakan, ya, sebuah kekalahan mental bagi kaum muslimin, sehingga mereka pun, ya, berencana untuk menghadapi orang-orang Romawi itu di pertengahan, yaitu di Tabuk, di sebuah daerah yang bernama Tabuk, di antara Madinah dengan Romawi, ya, sekitar pertengahan di antara kedua tempat tersebut. Nah, kemudian Nabi pun SAW menyerukan kepada semua kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya, dari dimanapun mereka berada, yang Ansor, yang Muhajirin, yang baru masuk Islam, semuanya diseru, ya, untuk memenuhi panggilan jihad dari Nabi SAW, dan mereka semuanya diundang untuk berkumpul di kota Madinah. Nah, kemudian para sahabat Nabi SAW dan kaum muslimin secara keseluruhan yang mendapatkan ajakan ini, ya, mereka bersemangat untuk memenuhi ajakan jihad dari Nabi SAW, kecuali tentu saja kebanyakan dari orang-orang munafik ini tidak memenuhi seruan jihad yang diserukan oleh Nabi SAW. Meskipun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seruan jihad ini dia memiliki tantangan yang sangat besar, godaan yang sangat besar. Kenapa? Karena yang pertama, jarak yang mereka tempuh adalah jarak yang sangat jauh. Bukan Mekah yang jaraknya cuma 400 km, tapi ini adalah Tabuk dengan jarak 700 km dari kota Madinah. Jarak yang sangat jauh. Ya, kemudian dengan suhu, ya, dengan musim panas pada waktu itu yang sangat membakar kulit. Ya, sudah musim panas, kemudian jarak yang jauh, kemudian musim panen juga. Ya, kurma sudah mau dipanen. Ya, kurma sudah mau dipanen, sudah berbuah dengan sangat lebatnya, sudah mau dipanen. Ya, kurma yang sudah dinantikan selama 1 tahun itu sudah mau dipanen. Jadi ini godaannya sangat besar. Nah, godaannya sangat besar dari sisi duniawi, ya, karena adanya pohon-pohon kurma tersebut. Kemudian tantangannya juga sangat berat, yaitu jarak yang sangat jauh ditambah dengan
suhu yang sangat panas. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat kaum muslimin untuk berkecil hati dan patah semangat, tapi mereka semangat untuk mengikuti dan memenuhi seruan jihad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dari kaum muslimin ada 3 orang. Ada 3 orang yang ternyata mereka ini terbuai dengan pohon-pohon kurma mereka yang sangat rindang tersebut, bernaung di bawahnya di terik matahari yang panas, kemudian bernaung di bawah pohon kurmanya yang sangat lebat tersebut, sehingga mereka tidak ikut bersama Nabi SAW dalam kafilah jihad yang sangat besar tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peperangan ini tentu saja kaum muslimin membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, membutuhkan donasi yang sangat besar. Kenapa? Karena jumlah prajurit yang ikut dalam perang Tabuk ini ada 30.000 orang. Iya, ada 30.000 orang. Sementara pada perang sebelumnya Fathu Mekah itu cuma 10.000 orang. Perang Hunain cuma 12.000 orang. Beberapa bulan setelahnya pada perang Tabuk itu sudah 30.000 orang. Artinya bertambah jumlahnya 3 kali lipat. Yang menunjukkan betapa banyaknya orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah itu. Dari 10.000 orang menjadi 30.000 orang dalam kurun waktu cuma sekitar 10 bulan, tidak cukup 1 tahun. Tapi karena pengaruh dari Fathu Mekah yang luar biasa, sehingga banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan di sini salah satu buktinya jumlah mereka ada 30.000 pasukan. Ini semua butuh kendaraan, butuh makanan di perjalanan, butuh minuman, butuh banyak alat-alat perang dan sebagainya. Membutuhkan dana yang sangat banyak. Sehingga Nabi SAW menyemangati para sahabat, memotivasi para sahabat agar mempersiapkan pasukan yang kesulitan ini. Pasukan ini disebut dengan Jaisul Usrah, pasukan yang kesulitan, karena memang perjalanan mereka ini sangat sulit dengan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Nah, sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu taala yang sebelum adanya seruan jihad tersebut, dia sudah mempersiapkan 200 ekor unta yang akan membawa barang dagangan. Yang akan membawa barang dagangan. Akhirnya dia mengurunkan niatnya untuk pergi berdagang karena adanya seruan jihad dari Nabi SAW, dan 200 ekor untanya yang penuh dengan muatan-muatan tersebut yang akan diperdagangkan. Akhirnya dia mendermakan semuanya. Dia menyedekahkan semuanya fi sabilillah, menyerahkan semuanya kepada Nabi SAW, bahkan ditambah dengan 200 uqiyah. Satu uqiyah setara dengan 120 gram perak. Jadi kalau 200 berarti sekitar 20.000 gram perak. Sekitar 20.000 gram perak. Akan tetapi dengan sedekahnya yang banyak ini, dengan pasukan yang sangat banyak itu masih sangat kurang. Sehingga Nabi senantiasa memberikan motivasi lagi, diberikan motivasi lagi untuk mempersiapkan Jaisul Usrah. Yang kata Nabi SAW, man jahaza Jaisul Usrah falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan kebutuhan untuk pasukan yang kesulitan ini, maka dia akan masuk surga. Akhirnya Utsman radhiyallahu taala senantiasa menambahkan, ditambahkan lagi 100 ekor, ditambahkan lagi 1.000 dinar, sehingga total jumlah sedekah dari Utsman bin Affan radhiyallahu an pada perang Tabuk itu adalah 900 ekor unta beserta dengan muatannya, ditambah 100 ekor kuda, ditambah perak dan juga emas, dinar dan dirham. Luar biasa 900 ekor unta, 100 kuda, itu banyak sekali, susah dihitung. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Abdurrahman bin Auf,
bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak karena dia termasuk sahabat yang kaya raya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia bahkan membawa semua hartanya. Pada saat ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Dia mengatakan, saya meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa hartanya setengahnya. Setengah dari hartanya dia bawa untuk didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya Umar bin Khattab ini sudah mengatakan, kali ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Selama ini dia merasa selalu dikalahkan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi selama ini dia merasa selalu dikalahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa setengah hartanya dengan anggapan bahwasanya kali ini dia akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi ternyata setelah dia mengetahui ternyata Abu Bakar membawa semua hartanya, dia mengatakan tidak pernah memang saya ini bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi luar biasa memang bagaimana keimanan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nah, dan sahabat-sahabat yang lain juga berdemikian. Mereka berderma, mereka berdonasi sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang cuman bersedekah cuman 1 mud makanan. Kalau kita 1 mud 1 liter. 1 liter beras kalau kita. Mereka 1 liter kurma, 1 liter gandum. Pokoknya sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Adapun orang-orang munafik, tidak ada yang lepas dari komentarnya. Orang-orang yang banyak sedekahnya, dia bilang ini pasti riya. Orang-orang yang sedikit, dia bilang apa toh gunanya ini? Apa toh gunanya itu sedekah 1 liter atau 1 kilo kurma? Apa tidak berguna? Tidak usah datang kalau cuma 1 kilo saja. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka dan untuk mereka azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sikapnya orang-orang munafik. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Tabuk, meninggalkan Madinah, Rasulullah memberikan amanah kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjaga keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang munafik kembali berulah dan menyindir Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah telah meninggalkannya. Rasulullah tidak percaya lagi dengan kemampuannya sehingga dia tidak diikutkan dalam perang Tabuk. Sehingga Ali bin Abi Thalib akhirnya menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berperang denganmu. Saya merasa keberadaanku di Madinah itu kurang cocok. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak ridha wahai Ali seandainya kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi lagi setelahku. Amanah yang saya berikan kepadamu untuk menjaga keluarga-keluarga saya di Madinah itu adalah amanah yang sangat luar biasa. Sebagaimana dulu Musa alaihissalam memberikan amanah kepada Harun pada saat Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Ia memberikan amanah kepada Musa untuk menjaga keluarganya, menjaga umatnya. Di sini kata Rasulullah, posisimu itu sama dengan posisinya Harun. Hanya saja perbedaannya adalah kamu bukan nabi, Harun itu adalah nabi. Karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian Ali bin Abi Thalib merasa ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun berangkat ke Tabuk. Naam,
dengan pasukan 30.000 orang dengan kendaraan yang sangat terbatas, sehingga satu unta itu dikendarai oleh 18 orang secara bergantian. Jarak tertentu ganti lagi, jarak tertentu ganti lagi. Jadi 18 orang berganti-gantian untuk mengendarai satu kendaraan. Jadi lebih banyak berjalan kakinya daripada naik untanya. Karena kalau sekiranya 2 orang saja, itu 50-50. Tapi ini 18 orang, jarak yang sangat jauh. Makanya itu tadi disebut dengan Jaisul Usrah, pasukan yang kesulitan. Nah, kemudian selain daripada kendaraan, mereka juga kekurangan bekal, kekurangan makanan dan minuman. Akhirnya ketika mereka sudah sangat kelaparan dan sangat kehausan, akhirnya mereka harus menyembelih unta mereka, menyembelih unta yang menjadi kendaraan mereka, yang memang jumlahnya sudah terbatas. Tapi karena daripada lapar, kelaparan sekali, akhirnya apa boleh buat? Nah, akhirnya mereka pun menyembelih untanya di perjalanan tersebut, memakan dagingnya, kemudian mengambil air yang memang tersimpan pada unta tersebut. Nah, dan ini merupakan di antara keistimewaan unta, karena dia bisa menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Satu kali minum, unta bisa minum bergalon-galon. Nah, bisa meminum sampai lebih 100 liter satu kali minum, karena dia bisa menampungnya dan bisa tidak minum selama berhari-hari. Nah, berhari-hari tidak minum karena memang ada cadangannya. Dan ini juga dimanfaatkan oleh pasukan kaum muslimin dalam beberapa peperangan mereka. Mereka memanfaatkan unta tersebut, dikasih minum memang banyak-banyak dalam perjalanan yang panjang, yang akan dimanfaatkan dagingnya dan juga air yang tersimpan di dalam tubuh unta tersebut, di punuknya atau di apanya saya tidak tahu. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan mereka melewati Al-Hijr. Al-Hijr ini adalah kampungnya dulu Nabi Saleh. Nah, kampungnya dulu Nabi Saleh. Di mana kampungnya Nabi Saleh ini sangat dikenal karena bangunan-bangunan yang ada di situ masih utuh, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang bangunan-bangunan tersebut masih utuh, karena gunung yang mereka pahat menjadi rumah yang mereka tinggali, yang mereka tempati. Nah, mereka melewati tempat tersebut dan di situ ada beberapa sumur. Kemudian mereka pun berlomba-lomba untuk meminumnya. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk meminum air dari sumur-sumur tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, janganlah kalian meminum air dari sumur-sumur ini, juga janganlah kalian berwudu darinya. Jika ada adonan yang telah bercampur dengan airnya, berikanlah pada unta. Janganlah kalian memakannya meski hanya sedikit. Karena mereka adalah kaum yang telah pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, jangan sekali-kali kalian memasuki kediaman orang-orang yang telah berbuat zalim yang ada di sini. Aku khawatir kalian akan terkena musibah sebagaimana yang pernah menimpa mereka. Jika terpaksa memasukinya, maka masuklah sambil menangis, karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini pada tempat-tempat yang pernah di situ adalah kaum yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang disayangkan adalah karena banyak orang yang datang ke sana menjadikan itu sebagai destinasi wisata. Menjadikan itu sebagai tempat-tempat berfoto, karena keindahannya, karena kemegahannya, sehingga banyak orang yang datang ke sana berfoto-foto, tertawa-tertawa, bersenang-senang. Ini sudah bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Kalau bisa jangan lewat situ. Kalau lewat situ, silahkan lewat, tapi masuklah sambil menangis, sambil takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru datang ke sana sambil tertawa-tawa, berfoto-foto dan sebagainya. Nah,
Begitu pula tentu saja jemaah sekalian, tempat-tempat destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini misalnya di negara kita, padahal itu merupakan tempat-tempat ibadah orang lain. Padahal itu merupakan simbol-simbol agama orang lain. Ini juga banyak disayangkan, banyak kaum muslimin yang datang ke tempat-tempat seperti itu dan mengabadikan ya gambarnya, ya seperti Candi Borobudur, apalagi ya candi-candi yang lain. Memang bersejarah, ya tapi apa dulu sejarahnya? Ya, apakah sejarahnya tempat itu adalah tempat kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir? Bukan. Tapi itu merupakan simbol-simbol dari akidah-akidah, tempat-tempat ibadah dari orang-orang di luar Islam. Sehingga tidak boleh untuk kemudian datang ya ke tempat-tempat tersebut, kemudian rekreasi di situ, ya berfoto-foto dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya mereka pun meninggalkan itu semua padahal mereka sangat kehausan ini, ya meninggalkan sumur-sumur tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan kepada mereka, dan tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan hujan kepada mereka yang membuat mereka segar kembali. Ya hewan-hewan mereka bisa minum sepuasnya dari air hujan yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, ya mungkin kita mengatakan kenapa bukan dari tadi Rasulullah berdoa. Tapi ya tentu saja yang namanya ujian itu pasti ada. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya juga demikian. Nanti pada kondisi-kondisi sudah sangat terdesak kaum muslimin, barulah kemudian Rasulullah ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjadi mukjizat ya setelah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melanjutkan perjalanannya, dan setelah sudah mau sampai di Tabuk, Rasulullah bersabda kepada para sahabat bahwasanya insyaallah besok kalian akan sampai di mata air Tabuk, ya, paling cepat pada waktu duha. Nah, siapa saja yang sampai di sana terlebih dahulu, janganlah sekali-kali menyentuh airnya kecuali setelah aku tiba di sana. Nah, kecuali setelah aku tiba di sana. Keesokan harinya di waktu duha, ya mereka telah sampai di Tabuk, di mata air Tabuk, dan Rasulullah bertanya kepada dua orang yang sudah sampai duluan, ya apakah kalian berdua sudah menyentuh airnya? Dia mengatakan sudah wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun ya menegur mereka kenapa mereka meminumnya sebelum Nabi SAW, padahal sudah diinstruksikan sebelumnya untuk tidak meminumnya sebelum Nabi SAW. Kemudian Rasulullah meminum air tersebut, membasuh wajah beliau dan kedua tangan beliau, kemudian ia mengembalikan ya sisa basuhan tersebut ke mata air tersebut. Kemudian Rasulullah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memancarkan mata air yang lebih deras yang cukup untuk diminum oleh semua pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa tersebut. Mata air itu memancar dengan sangat deras yang cukup diminum oleh semua pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat-mukjizat ini banyak terjadi pada peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau kita ditanya apa mukjizatnya Rasulullah, kita cuma ingat Al-Qur'anul Karim, membelah bulan, ya, tapi banyak mukjizat-mukjizat Rasulullah yang terjadi pada peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakannya itu ya memperbanyak makanan, memperbanyak minuman yang memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, yang sangat dibutuhkan oleh prajurit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah beristirahat di Tabuk, ya, dan pasukan belum tiba, ya, pasukan musuh belum tiba. Kemudian Rasulullah mengatakan malam ini akan ada badai yang sangat kencang, badai angin yang sangat kencang. Maka janganlah salah seorang di antara kalian berdiri sembarangan
dan ikatlah kendaraan-kendaraan kalian dengan kuat. Nah, dan benar di malam hari tersebut datang badai angin yang sangat kencang, dan salah seorang di antara pasukan ada yang bangkit dari posisinya berdiri, sehingga dia pun terhempas dengan angin tersebut, terbawa badai dan terjatuh di celah gunung Tayyi. Ini disebutkan di dalam riwayat Muslim, hadis yang sahih, tentang sahabat yang terhempas ini terbawa oleh angin yang sangat kencang tersebut dan terjatuh di celah dua gunung Tayyi. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menunggu kedatangan pasukan musuh di Tabuk, namun ternyata pasukan ini tidak datang-datang. Ternyata mereka balik lagi ke Roma, ke Konstantinopel, tidak jadi untuk berhadapan dengan kaum muslimin, yang membuat pamor kaum muslimin semakin meningkat. Karena kenapa? Karena luar biasa, pasukan adidaya, pasukan atau kekuasaan, pasukan yang terkuat di zaman itu, mereka tidak jadi untuk berperang dengan kaum muslimin. Padahal kaum muslimin sudah jauh-jauh datang dari Madinah, sudah sampai di Tabuk, dan ternyata mereka ini tidak jadi mengurungkan niatnya untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, dan dampaknya, efek positifnya bagi kaum muslimin, banyak dari kabilah-kabilah Arab yang berada di daerah Syam yang di bawah kekuasaan bangsa Romawi, yang kemudian mereka melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin dan siap untuk membayar jizyah, membayar upeti. Bahasa kita, bahasa Islam adalah membayar jizyah. Membayar jizyah sebanyak 25%, seperempat dari hasil bumi mereka. Seperempat dari hasil bumi mereka. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah pun kembali ke Madinah. Nah, dan di perjalanan pulang tentu saja ada juga beberapa orang-orang munafik yang ikut, meskipun kebanyakannya tidak ikut tinggal di Madinah, tapi ada beberapa yang ikut. Nah, dan kita sudah ketahui keikutsertaan mereka pasti akan memberikan dampak terhadap kaum muslimin. Nah, dan juga dalam peperangan ini, dalam perang Tabuk ini, ketika mereka kembali dari Tabuk, ada beberapa di antara mereka, ada 12 orang yang sudah membuat rencana yang matang untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika rencana mereka sudah mau mereka laksanakan, dengan pakaian yang serba tertutup, tidak terlihat wajah-wajah mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya tentang rencana mereka, yang pada waktu itu Rasulullah hanya bertiga, di tempat itu hanya bertiga, yaitu Rasulullah, Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Yaman. Kemudian kedua sahabat ini mengejar 12 orang-orang munafik tersebut yang sudah berencana untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena jauh sehingga mereka tidak terdapat, tidak berhasil ditemukan oleh kedua sahabat ini. Kemudian mereka pun kembali berbaur dengan kaum muslimin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya siapa-siapa nama dari 12 orang munafik itu. Nah, dan Rasulullah memberitahukan kepada Hudzaifah bin Yaman, wahai Hudzaifah, catatkan untuk saya namanya orang-orang munafik, baik yang 12 orang ini maupun yang tinggal di Madinah. Sehingga sejak waktu itu Hudzaifah bin Yaman digelari dengan gelar sahibu sirri Rasulullah. Dia adalah pemilik rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang mengetahui siapa-siapa nama-nama orang-orang munafik. Nah, sehingga suatu ketika Umar bin Khattab pernah datang kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, tolong beritahukan kepada saya apakah nama saya ada di situ. Umar sangat khawatir dengan dirinya, jangan sampai dia termasuk orang munafik. Maka dia datang kepada Hudzaifah, Hudzaifah, kamu adalah pemilik rahasianya Rasulullah yang mencatat semua nama orang-orang munafik, tolong beritahukan kepada saya apakah nama saya ada di dalam catatan tersebut. Kata Hudzaifah,
tidak ada. Ya, dan saya tidak akan memberitahukan orang yang lain lagi ya setelahmu, karena ini merupakan rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih tentang perang Tabuk, ya, terkait dengan orang-orang, hukuman terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah, termasuk 3 orang ya sahabat yang tidak ikut berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk ini. Saya kira demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.